tim yang dari Arab Saudi. Kan sampai saat ini saya belum mendapatkan kebijakan baru tentang teman-teman TEMOS yang sudah mengikuti tes dan dinyatakan diterima namun sekarang tidak bertugas. Apakah teman-teman TEMOS itu juga sama kebijakannya dengan petugas kloter yang dari Indonesia, Pak? Kan Bapak selaku konsul haji di sini. Oke, nah ini nih, ini momen atau saat-saat yang ditunggu oleh Mas Slamet. Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan di dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, alhamdulillah sekarang saya berada di kantor urusan haji Indonesia yang ada di kota Jeddah. Nanti saya akan coba untuk menemui konsul haji, yaitu Bapak Dr. Endang Jumali, untuk menanyakan beberapa hal yang mungkin menjadi tanda tanya buat kita, buat teman-teman semua, khususnya tenaga musim haji atau petugas haji Arab Saudi yang ada di Arab Saudi. Oleh sebab itu, apabila ingin mengetahui apa saja kebijakan yang akan diberikan oleh kantor urusan haji, yaitu oleh Bapak Dr. Endang Jumali, maka ikuti terus video ini sampai selesai. Dan sebelum kami lanjutkan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya, yaitu Faiz Slamet, dengan cara like, subscribe, dan share apabila sekiranya bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Konsul? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Slamet, sehat? Alhamdulillah sehat. Kapan dari Taif? Tadi saya berangkat dari Taif itu dari jam 6 pagi, Pak, karena kebetulan di Taif itu lockdownnya dibuka sejak jam 6 pagi. Oh, iya. Jadi jam 6 pagi saya berangkat langsung menuju ke sini. Iya. Mungkin minta izin, Pak, bisa dibuka? Silakan. Aduh, pertama saya ucapkan terima kasih, Pak, ini bisa diizinkan untuk masuk atau berkunjung ke kantor haji ini. Tujuan saya, Pak, pertama ke kantor haji ini ingin bersilaturahmi, dan di dalam nuansa lebaran ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Ya sama juga, kita alhamdulillah udah lama gak ketemu kan. Betul. Di Jeddah juga lockdown, dan di kantor kita juga piket ya, tidak semuanya masuk berdasar arahan dari Kemenlu. Yang penting kita sehat-sehat aja kan. Alhamdulillah. Taif masih hujan, Taif? Alhamdulillah 3 hari yang lalu sempat hujan juga, Pak, gerimis di kota Taif. Tapi sekarang sudah mulai panas karena sudah mau masuk musim panas. Ya? Tapi masih sekitar 32 atau 33 derajat. Oh, silakan. Iya. Nih kayaknya kaget juga nih, kita ada apa nih? Yang kedua kalinya, Pak, selain saya ingin bersilaturahmi, ini banyak teman-teman khususnya tenaga musim haji atau petugas haji yang ada di Arab Saudi ini yang menanyakan tentang kebijakan yang akan diambil oleh kantor urusan haji, khususnya kepada teman-teman TEMOS, yang mana sekarang pemerintah Indonesia sudah menyatakan tidak ingin memberangkatkan jemaah haji tahun 2020. Namun sebelum itu, Pak, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman petugas haji yang di Indonesia, juga dari jemaah haji yang kebetulan beliau juga ikut di WhatsApp saya, karena saya tiap tahun kan menjadi petugas haji, Pak. Yang pertama yaitu dengan dibatalkannya atau dengan tidak diberangkatkannya jemaah haji Indonesia tahun 2020 itu, Pak, bagaimana kebijakan pemerintah mengenai jemaah haji yang gagal berangkat? Kebijakannya kan beliau sudah tidak bisa berangkat sekarang ini. Kebijakan pemerintah itu gimana untuk tahun depannya, Pak? Ya, terima kasih nih. Waduh, saya jadi agak grogi. Jadi begini, kalau saya bicara di aspek ke undang-undang dulu ya. Jadi kalau kita lihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019,
tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Itu ada beberapa asas penyelenggaraan ibadah haji. Itu di situ ada 10 asas. Dari 10 asas itu misalkan ada aspek syariah, kemudian juga keselamatan, lalu juga kenyamanan, kemanfaatan dan lain-lain. Nah, saya akan garis bawahi konteks perundang-undangan itu, bahwa di situ ada menyebutkan bahwa asas keselamatan dan keamanan. Nah, ini yang sangat penting. Nah, kalau itu dalam perspektif undang-undang, maka ketika kita bicara dalam perspektif hukum fikih, itu kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 97 yang disebutkan bahwa walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Garis bawahi di situ ada kata-kata istita'ah. Nah, istita'ah dalam konteks fikih, semua mazhab sepakat bahwa istita'ah itu adalah syarat wajib ibadah haji. Namun yang berbeda pendapat adalah kriteria dan standar daripada istita'ah itu sendiri. Nah, maka kalau saya merujuk kepada madhab Imam Asy-Syafi'i, dan ini sudah saya tulis dalam buku saya tentang batasan istita'ah dalam perspektif fikih, bahwa Imam Syafi'i itu kan ada 5 kriteria seseorang bisa dinyatakan sebagai kategori istita'ah. Ada yang disebut dengan istita'ah maliyah atau harta, kemudian juga istita'ah badaniyah, badannya, fisiknya, kemudian juga al-masir, as-sair atau perjalanan, kemudian juga ada kenyamanan dan keselamatan. Nah, jadi perspektif undang-undang dengan perspektif fikih saya kira sudah klop, di mana di situ ada aspek yang tidak bisa kita lewati lagi, yaitu kondisi di mana sekarang lagi pandemi. Nah, inilah atas dasar ini maka pemerintah juga tidak sekonyong-konyong memutuskan penundaan pemberangkatan haji ini. Maka ada berbagai kajian, salah satunya tadi di dalam undang-undang, kemudian juga perspektif fikih. Lalu juga konteksnya adalah ke Arab Saudian sendiri, yaitu ada yang disebut dengan Ta'limatul Haji. Ta'limatul Haji ini adalah merupakan suatu peraturan yang baku secara teknis di Arab Saudi. Kita lihat bahwa Ta'limatul Haji itu mencakup 3 hal. Pertama adalah persiapan administratif atau administrasi, kemudian juga teknis, lalu yang ketiga adalah operasional. Kalau kita lihat di dalam urutan itu, maka kita lihat persiapan administrasi itu selalu diawali di Jumadil Akhir atau bulan Desember. Nah, itu kita sudah lakukan. Diawali dengan penandatangan MOU antara Menteri Haji dengan Menteri Agama Republik Indonesia. Itu sudah kita lakukan pertanggal 2 Desember 2019. Kemudian penyiapan atau MOU teknis level, ya, level teknis dari mulai GAKA, kemudian juga Muassasah atau Wafa, kemudian juga Nakobah itu organda, ya. Kemudian juga dengan Maktab Wukala Muwahad itu udah kita lakukan MOU itu. Bahkan setelah MOU maka ada persiapan lain yang disebut dengan penyiapan sarana. Nah, antum sendiri kan sudah masuk di tim itu, yaitu penyiapan layanan di Arab Saudi, entah itu akomodasi, kemudian juga catering dan transportasi. Ini sudah kita lakukan dari mulai mulai Februari, ya, sampai menjelang akhir April. Akan tetapi dengan keputusan Menteri Haji Arab Saudi tanggal 6 Maret, bahwa di situ menyebutkan bahwa seluruh maktab haji agar at-tarayus di situ adalah menunda pelaksanaan kontrak-kontrak dengan penyedia jasa di Arab Saudi sampai pada ketentuan edaran yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Haji. Nah, sampai saat ini kita berbicara nih, saya belum ada status resmi dari Kementerian Haji Arab Saudi tentang ada dan tidaknya haji. Oleh karena itu, bayangkan dari aspek persiapan yang secara SOP Ta'limatul Haji itu mulai pemberangkatan haji diawali tanggal 5 Zulqa'dah, yaitu bertepatan dengan tanggal 20 Juni. Sekarang sudah tanggal 15, ya. Ada 5 hari. Secara technically bagaimana? Belum di situ proses pemaketan visa, belum lagi proses penerbangan dan lain-lain. Oleh karena itu saya kira penundaan pemberangkatan haji ini saya kira sudah tepat, ya, dan juga memiliki sebuah sandaran hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pertanyaan saudara Mas Selamat tadi bagaimana
jemaah haji yang Ya, kebijakannya ya tentu di dalam SK atau KMA ya, Keputusan Menteri Agama 494 2020 sudah disebutkan bahwa kuota 2020 ini adalah kuota 2021, sehingga bagi jemaah yang sudah melunasi di tahun 2020 ini ya akan pasti berangkat di 2021 gitu loh. Tetapi juga pemerintah tidak menutup bagi jemaah yang ingin mengambil uang pelunasan dibebaskan ya, diberikan dengan catatan syarat-syarat tertentu, atau juga bagi jemaah yang tidak mengambil uang pelunasan itu ya kita punya mekanisme yang sudah baku, yaitu adanya optimalisasi pemanfaatan dari uang jemaah itu yang sekarang dikelola oleh BPKH. Saya kira hak jemaah tidak hilang, kemudian juga proses-proses itu terus berjalan. Jadi saya tekankan di sini bahwa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan jemaah tetap menjadi prioritas di tahun 2021. Gitu. Ayo, ada lagi. Oke, terima kasih. Aduh, maaf nih Pak, walaupun agak santai tapi Masya Allah ini penjelasannya komplit banget. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang melihat atau mendengar dari video ini bisa memahami. Juga ini Pak, yang ingin dipertanyakan juga selain kebijakan untuk jemaah, ini untuk petugas. Soalnya saya dapat informasi katanya petugas haji atau PPIH yang dari Indonesia, petugas haji yang dari Indonesia itu bagi yang sudah terpilih namun sekarang tidak jadi berangkat karena adanya pembatalan ini, itu katanya untuk tahun depan langsung berangkat tanpa ada testing lagi. Apakah benar seperti itu Pak? Ya kalau lihat kalau kita merujuk ke tadi ke KMA 494 itu kan di situ ada lampiran bahwa disebutkan bagi petugas TPHD ya, tim pemandu haji daerah itu dibatalkan. Kemudian juga pembimbing ibadah dari KBIH juga dibatalkan, dan secara otomatis mereka akan dikembalikan uang perjalanannya atau biaya yang terkait dengan TPHD itu. Namun untuk petugas yang sifatnya itu adalah pendamping kloter atau yang disebut dengan TPHI dan TPIH, kemudian juga non kloter, merujuk kepada KMA 494 itu menjadi prioritas di tahun 2021. Ya, akan tetapi mungkin karena secara proses yang saya tahu kan kemarin baru sampai pada konteks pelatihan di daerah ya. Dan itu pun belum semua daerah atau belum semua provinsi. Kemungkinan ya tinggal meneruskan proses dari aspek pelatihan saja. Yang kita lihat dan saya tahu di lampiran KMA itu kan hanya TPHD, kemudian juga pembimbing yang berunsur KBIH itu menjadi batal. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, ini Masya Allah sudah ada jawaban dari Bapak Konsul tentang petugas haji atau PPIH yang dari Indonesia. Mudah-mudahan nanti juga jawabannya bisa di-cross-check ke di PHU Jakarta ya. Betul. Menuju kepada KMA 494. Iya betul Pak. Namun ini Pak, ke poinnya yang paling inti, termasuk ini pertanyaan dari saya pribadi dan teman-teman khususnya TEMUS atau tenaga musim yang dari Arab Saudi. Kan sampai saat ini saya belum mendapatkan kebijakan baru tentang teman-teman TEMUS yang sudah mengikuti tes dan dinyatakan diterima namun sekarang tidak bertugas. Apakah teman-teman TEMUS itu juga sama kebijakannya dengan petugas kloter yang dari Indonesia, Pak? Kan Bapak selaku konsul haji di sini. Oke, nah ini momen atau saat-saat yang ditunggu oleh Mas Slamet. Jadi begini, tadi ya kalau kebijakan petugas Indonesia ada TPHD, kemudian juga pembimbing ibadah yang dari unsur KBIH. Nah, sekarang gimana terkait dengan PPIH ya Arab Saudi, karena memang secara undang-undang PPIH itu kan terbagi ada beberapa urutan di dalam undang-undang itu, PPIH pusat, PPIH daerah yang memiliki embarkasi, kemudian plus PPIH Arab Saudi. Nah, PPIH Arab Saudi ini kan terdiri dari dua unsur, satu unsur mukimin ya kalian-kalian ini,
Kemudian juga ada unsur yang dari mahasiswa Timur Tengah Raya. Nah, kalau merujuk ke PMA 494, kemudian juga begitu saya menerima SK atau keputusan Menteri Agama 494/2020, saya juga langsung menindaklanjuti dengan mengirim surat ke Pak Dirjen terkait dengan tindak lanjut dari KMA itu. Nah, sudah ada jawaban bahwa pertama, bagi tenaga musiman yang dari unsur mukimin selama tidak khuruj nihai atau exit final, maka menjadi prioritas untuk tahun depan. Dengan catatan bagi mereka yang sudah melakukan daftar diri atau registrasi ulang ya pada bulan, kalau tidak salah kemarin itu bulan Januari ya atau bulan Februari kalau tidak salah. Nah, itu sudah terdaftar sekitar 616 orang. 616 ini adalah yang sudah mendaftar ulang ya. Mereka yang sudah lolos kemudian mendaftar ulang kemudian lolos ya, karena sifatnya kan bukan bahwa pengumuman yang diedarkan oleh teknis urusan haji itu adalah final, tidak, itu bagian dari proses. Maka di pengumumannya kan disebutkan yang lolos untuk tahapan selanjutnya. Nah, dari yang sudah mendaftar diri atau meregistrasi ulang itu kita tercatat ada 616 orang. Nah, dari 616 ini akan kami umumkan lagi nanti untuk mendaftar ulang lagi supaya ketahuan dari sekian ini mana yang sudah pulang. Ya, nah, bagi mereka yang statusnya mukimin kemudian pulang nihai, dia tidak boleh atau gugur dengan sendirinya. Jadi mereka yang sudah dinyatakan lolos, sudah daftar diri atau registrasi ulang, kemudian pada saat dalam kondisi ini mereka khuruj nihai atau exit final. Nah, bagi yang exit final dinyatakan gugur. Lalu siapa yang akan menempatinya adalah nomor registrasi di bawahnya yang dinyatakan lolos. Jadi urut kacang. Nah, itu haknya untuk berangkat menjadi petugas haji dari Indonesia tidak bisa, gitu kan. Jadi ini perlu di garis bawahi bagi teman-teman yang mukimin, bagi yang sudah mendaftar ulang, ya, kemudian sudah lengkap syarat-syaratnya, lalu pulang nihai, dia tidak bisa berangkat dari Indonesia, dia gugur ya, dengan sendirinya gugur. Itu untuk para mukimin. Yang kedua, ada juga mahasiswa yang dari Timur Tengah. Kita ada sekitar 125 ya, 125 mahasiswa yang kami rekrut dari Mesir, kemudian dari Yaman, lalu dari Libya, Jordan, Syria, Tunis, kemudian Maroko ya. Itu sudah kami terima nama-namanya, kemudian sudah berkasnya juga sudah lengkap. Nah, bagi mahasiswa Timur Tengah Raya, sekarang ada Pakistan tahun ini, statusnya apabila di mereka itu masih status mahasiswa, ya, kemudian tahun 2021 masih status mahasiswa dan izin tinggalnya masih berlaku, maka diprioritaskan. Nah, jadi jangan khawatir. Cuman bagi mahasiswa yang tahun 2021 nanti ternyata dia sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah, kemudian iqomahnya sudah mati, dia tidak berhak. Karena sudah tidak lagi menjadi status sebagai mahasiswa. Nah, ini yang akan dilakukan, bukan tes ulang sih. Jadi istilahnya dia akan digantikan dengan nomor urut yang di bawahnya. Gitu. Jadi Mas Slamet jangan pulang kalau mau jadi petugas haji tahun depan. Oke, terima kasih Pak. Ini sudah menjawab rasa penasaran kita semua tentang kebijakan dari kantor urusan haji. Dan mungkin ini Pak juga ada dari Temus Kesehatan yang belum dibahas. Bagaimana dengan Temus Kesehatan? Apakah kebijakannya sama dengan yang dari Kemenak, Pak? Ya, karena kita kan satu payung ya, satu pintu, maka kebijakannya sama. Maka ketika proses rekrutmen juga sama, dari mulai administrasi, kemudian juga tes kompetensi. Bahkan nanti kalau waktu normal itu pelatihan pun terintegrasi, jadi sama.
Jadi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos di tim perbantuan kesehatan juga sama statusnya, dia akan menjadi prioritas di tahun depan, kecuali bagi mereka yang memang exit final gitu. Jadi sama lah, karena kita kan tidak ada perbedaan. PPIH Arab Saudi itu adalah satu payung, satu pintu, namanya PPIH Arab Saudi, sehingga tidak ada istilah membeda-bedakan. Cuman ada unsur-unsur yang kita sebutkan tadi, mahasiswa Timur Tengah Raya, kemudian juga ada para mukimin, ya, kemudian juga adik-adik yang masih memang belajar di Arab Saudi, di perguruan tinggi di Arab Saudi, yang dibolehkan oleh perguruan tingginya untuk ikut bergabung dalam operasional haji itu. Oke, terima kasih Pak. Ini Masya Allah, yang awalnya saya kira ini hanya obrolan santai, juga kepada sahabat-sahabat semuanya, teman-teman. Mohon maaf atas siapan kami. Ini mic saja gantian Pak, karena kami tidak siap Pak dari awal. Termasuk barusan rencananya kita hanya ngobrol santai, tapi Masya Allah Pak Konsul langsung mengeluarkan kebijakan yang sangat memberikan jawaban bagi kita, khususnya teman-teman TEMOS. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Namun ini termasuk kebijakan resmi Pak ya, walaupun ngobrol Pak ya. Oh iya, karena kan satu jelas ya, referensinya jelas, sandarannya ada, rujukannya. Betul. Saya tadi sudah menyebutkan berbagai rujukan, Undang-Undang Nomor 8 2019, kemudian juga KMA 494 2020, kemudian juga Talimatul Haji, kemudian juga ditindaklanjuti dengan surat Dirjen PHU ke teknis urusan haji terkait tindak lanjut teknis untuk masalah rekrutmen, kemudian juga status para temus ya, dari unsur mahasiswa, kemudian juga dari para mukimin. Ya, mudah-mudahan ketika nanti ada kebijakan baru ya tentu kami akan komunikasikan lagi ya. Oke, terima kasih. Demikian kebijakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Haji, khususnya oleh Konsul Haji, yaitu Bapak Dr. Endang Jumali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban bagi kita semua. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada ketidaksiapan dari saya Pak, dan saya juga... Kami juga tidak siap Iya. sedang ada aktivitas di kantor. Betul, dan saya juga sangat bahagia Pak bisa diterima, bisa masuk di sini, dan Masya Allah Pak Konsul bisa menjelaskan semua pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Demikian pertanyaan saya atau interview saya kepada Pak Konsul yang alhamdulillah menghasilkan kebijakan-kebijakan baru yang bisa dipegang kita, khususnya teman-teman tenaga musim, dan sekarang saya pribadi sudah mulai tenang, mulai senang. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat selesai dan tahun depan ada pelaksanaan ibadah haji sehingga kita bisa melayani lagi jemaah haji Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci. Oke, terima kasih. Cukup sekian Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, barusan kita sudah melihat kebijakan langsung dari Bapak Konsul Haji Republik Indonesia yang ada di Jeddah, yaitu Bapak Dr. Endang Jumali. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tentang pelaksanaan ibadah haji atau kebijakan-kebijakan haji, bisa langsung lihat di IG-nya Dr. Endang Jumali, yaitu nanti saya tuliskan di bawah ini. Dan juga jangan lupa yang ingin mengetahui tentang hukum perekonomian Islam dan juga tentang perhajian khususnya jemaah haji Indonesia, maka silakan kunjungi YouTube dari Bapak Konsul kita. Nanti saya juga tuliskan linknya di bawah. Oke, sekali lagi silahkan yang ingin mendapatkan informasi langsung masuk ke linknya Bapak Konsul Haji kita. Dan juga jangan sampai lupa di channelnya Faiz Slamet. Oke, dari Jeddah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.